الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga pada siang ini kita masih bisa bersama-sama untuk menunaikan ibadah solat Jum'ah. Mudah-mudahan kita datang ke tempat yang agung ini mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, Islam sebagai risalah yang paripurna, Islam sebagai pewahyuan yang menutup risalah-risalah sebelumnya, memiliki dua pilar utama yang merupakan tanda bahwa Islam bukan sekedar agama biasa. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan pilar Islam ini, merujuk pada dua hal yang paling penting. Yang pertama berkaitan dengan sang Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua merujuk pada kitab yang dibawanya, yakni Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya berbicara mengenai khataman nabiyyin, saya berbicara mengenai Al-Quran sebagai sesuatu yang amat penting direnungkan bagi kita semua. Al-Quran sebagai risalah yang paripurna, yang terdiri atas 30 juz, 114 surah, yang tanzil di muka bumi ini melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata memiliki kedahsyatan. Mengapa saya katakan memiliki kedahsyatan? Sebelum Al-Quran turun sepenuhnya, yang diemban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Al-Quran serpihan-serpihannya, potongan-potongan ayatnya sudah dititipkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini mungkin belum banyak diketahui banyak orang. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan di muka bumi secara sepenuhnya melalui Nabi yang terakhir, Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata potongan atau serpihan ayat Quran sudah dititipkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita mengambil contoh di dalam Al-Quran, dan saya kira semua pasti banyak yang tahu, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahari wa ibtigha'ukum min fadli. Kalau arti harfiah dari ayat itu sangat sederhana. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam sebagai tidurmu, dan dijadikan siang hari sebagai sarana untuk mencari rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat amat sederhana, menginformasikan seperti itu. Tapi mungkin kita akan terkejut
Ternyata ayat ini justru termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya, tetapi tentu saja bukan dalam versi bahasa Arabnya. Karena nabi-nabi sebelumnya diutus dalam bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Ternyata setelah saya baca dalam satu kitab yang disucikan oleh umat lain, yakni umat Hindu misalnya, dia membaca yang namanya kitab Manawadharma Sastra. Dalam kitab Manawadharma Sastra itu tercantum ayat yang berbunyi, Ratri swapnaya putanam, restayai karyama namaha. Kalau diterjemahkan Ratri swapnaya butanam, kami jadikan malam hari sebagai tidur kalian, dan kami jadikan siang hari sebagai sarana untuk mencari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini tercantum dalam kitab Manawadharma Sastra. Apa itu kitab Manawadharma Sastra? Ternyata kitab Manawadharma Sastra itu maksudnya kitab suci yang diterima oleh Manu. Siapa itu Manu? Mungkin kita tidak banyak yang tahu. Ternyata istilah Manu kalau kita tanya kepada mereka yang akrab dengan bahasa Sanskrit di India, mereka pasti paham. Manu itu adalah orang yang diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang masuk ke dalam bahtera besar itu, mereka akan selamat. Tapi mereka yang tidak mau masuk ke dalam bahtera besar itu, mereka akan tenggelam dalam samudra yang amat luas. Kalau berkaitan dengan ini, kita pasti paham. Itu cerita mirip seperti Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Dan kalau kita tanya kepada mereka yang penganut Yahudi misalnya, mereka mengenal bukan dengan nama Manu. Mereka juga mengenal bukan dengan nama Nuh, tapi mereka mengenal dengan nama Noah. Dan itu saya kira penting untuk dipahami, bahwa ternyata ini merupakan satu bukti. Ada serpihan ayat Quran yang telah dititipkan kepada risalah sebelumnya. Ini baru satu contoh. Contoh yang lain yang menegaskan. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya, ada ayat yang cukup menarik untuk kita renungkan sebagai seorang muslim. Yakni ada ayat yang berbunyi, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Telah tertulis, sungguh telah tertulis di dalam kitab Zabur, setelah termaktub di dalam Lauhil Mahfuz. Apa yang tercantum di dalamnya? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kita sebagai muslim pasti akan merenungkan ayat ini. Ayat ini adalah ayat Al-Quran. Tapi juga tercantum di dalam Lauhil Mahfuz. Tapi juga tercantum di dalam kitab Zabur menurut pengakuan Quran. Tapi kita pasti bertanya, apakah betul ayat seperti ini? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun, itu eksis, ada di dalam kitab Zabur itu. Ternyata betul, saudara-saudara. Dan sampai hari ini bukti itu masih ada. Tapi mereka tidak menyebutnya dengan sebutan Zabur, karena itu adalah bahasa Arab. Tapi tercantum dalam kitab Mizmor. Mizmor diturunkan kepada Nabi David menurut mereka. Sedangkan kita Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Disebut David karena itu bahasa Ibrani. Disebut Daud karena itu bahasa Arab. Apa yang tercantum di sana? Dalam kitab Mizmor itu. Sama sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Hanya saja bahasanya bukan bahasa Arab, tapi dicantumkan dalam bahasa Ibrani. Apa yang dimaksud di dalamnya? Dengan ayat Sadiqim yirsu eret wiyiskenu la'at alaiha. Sadiqim kalau bahasa Arabnya as-sadiqun. Artinya orang-orang yang benar. Semaksud dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang benar mewarisi bumi. Dan mereka akan tinggal di bumi. Ayat ini semakin menakjubkan kita. Karena tercantum di dalam dokumen yang justru termaktub pada abad ketiga sebelum Masehi. Dan Islam datang pada abad ke-6.
artinya ada selisih jarak sekitar 900 tahun atau 9 abad. Dan Allah tidak pernah menghilangkan barang bukti ini. Barang bukti mengenai perahu Nuh, bahtera Nuh sampai hari ini masih ada. Ayat suci yang berkaitan dengan apa yang dibawa Nuh sampai hari ini masih ada. Apa yang termaktub dalam kitab Mazmur atau Zabur sampai hari ini masih ada. Bagaimana kita tidak bangga dengan risalah Islam ini? Allah sekali lagi tidak pernah menghilangkan barang bukti. Ini merupakan keajaiban yang luar biasa. Risalah Islam bukan hanya tercantum di dalam Al-Quran yang kita punya, tapi bisa dikonfirmasi dengan dokumen sebelumnya. Inilah sesuatu yang patut kita renungkan bersama. Pilar utama berkaitan dengan Quran ini sebagai sesuatu yang patut kita jadikan pelajaran. Yang kedua, pilar yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tahun 571 alias abad ke-6 Masehi. Tetapi bagaimana ceritanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya sudah termaktub, sudah tercantum, telah dititipkan pada risalah-risalah sebelumnya. Dua hal ini patut menjadi sesuatu renungan kita. Kalau yang pertama tadi ayat Quran, potongan ayat Quran sudah termaktub pada kitab terdahulu. Sementara pilar yang kedua, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah termaktub, tertitipkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka tidak salah bila Allah memuji nabinya dengan amat luar biasa. Pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan para nabi itu mengenal nama beliau sebelum fisik beliau lahir di muka bumi? Nama beliau sudah mereka kenal. Apa yang menyebabkan itu? Al-Quran mengkonfirmasi. Ada satu ayat yang termaktub dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-81. Allah mengikat satu perjanjian yang amat agung. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil sumpah perjanjian yang amat agung bersama seluruh nabi-nabinya. An-nabiyyin bukan sekedar jumlah nabi-nabinya, tapi an-nabiyyin memberikan makna al-ma'rifah, nabi-nabi itu telah mereka kenal. Ini merupakan isyarat bahwa semua nabi-nabi sudah diikat dalam satu perjanjian di alam malakut. Mengenai apa? Sampai mereka harus terlibat dalam perjanjian itu. Mengenai ayat itu ada kelanjutan. Thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kemudian bila nanti datang sang Rasul yang akan membenarkan apa yang ada di tangan kalian, maka wajib bagi kalian, wahai nabi-nabi, untuk beriman kepadanya dan menolongnya. Tentu di sini kita belajar. Ada nabi-nabi yang diikat dalam perjanjian. Dan ada isi dari perjanjian itu sendiri. Apa yang membedakan antara mereka yang diikat dalam perjanjian dengan isi dari perjanjian itu? Para ulama tidak ada yang berselisih paham bahwa Rasul yang dimaksud pada ayat itu merujuk kepada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita bisa menyimpulkan isi perjanjian itu lebih dahsyat dibanding mereka yang diikat dalam perjanjian. Sehingga tidak salah bila nama beliau tercantum dalam kitab-kitab mereka. Tercantum dalam kitab-kitab mereka. Dan anehnya saudara-saudara, kalau dalam bahasa Spanyol, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin diterjemahkan iten presente il compromiso a los profetas. Kenapa Allah menyebut dengan ungkapan an-nabiyyin? Kenapa? Dan apa maksudnya? Tentu sudah saya jelaskan tadi. Semua nabi-nabi diikat dalam perjanjian itu. A los profetas, semua nabi-nabi. Tidak ada satupun nabi yang tidak terlibat dalam perjanjian itu.
hanya dalam satu tujuan, yakni mengabarkan akan datangnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut menjadi sebuah penghargaan bagi kita semua. Kecintaan kita kepada khataman nabiyyin itu harus senantiasa hidup dalam kehidupan kita. Hal yang paling penting, saudara-saudara, berarti kita di sini belajar dua pilar itu. Dan kita tentu saja bertanya-tanya, kenapa kita senantiasa setiap sholat kita menyebut orang yang dikenal dengan Abul Anbiya Ibrahim? Apa yang menyebabkan itu semua? Ternyata terjawab melalui Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, sebelum ayat yang ke-129, ada pernyataan Ibrahim yang amat luar biasa di situ. Pernyataan apa? Pernyataan ungkapan mengenai ketika Ibrahim membangun rumah Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun pondasi rumah Allah bersama siapa? Bersama Ismail. Apa itu makna Ismail? Di dalam Al-Quran tidak ada nama yang tanpa makna. Sekali lagi, tidak ada nama tanpa mengenal makna. Ismail bukan nama sembarangan di situ. Ismail dari kata Shma' dan Il. Makanya mereka kaum Yahudi sampai hari ini kalau mereka berdoa mengatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echaz Adonai Echaz, menunjukkan kalau bahasa Arabnya Isma'u ya Israel Allahu ilahuna Allahu ahad. Shema dari kata Shema, Ismail dari kata Shma'il. Apa itu Shema? Dia telah mendengar. Siapa yang telah mendengar? Il adalah Allah sendiri. Jadi Allah telah mendengar. Jadi ayat itu menegaskan, saudara-saudara, tatkala Ibrahim membangun rumah suci Allah, pondasi rumah Allah, dia membawa dengan tindakan langsung mengajak putranya Ismail. Tindakan ini disertai dengan ungkapannya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah apa yang kami sudah lakukan. Innaka antas sami', sesungguhnya engkau yang maha sami', maha mendengar. Kenapa redaksinya seperti itu? Ini pelajaran untuk kita. Apa yang diucapkan Ibrahim sesuai dengan tindakannya. Tindakannya membawa putranya Ismail, Allah telah mendengar dia dan dia berucap innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini redaksi Quran luar biasa seperti ini. Memberikan pelajaran kita, tindakan harus nyambung dengan perkataan. Perkataan, ucapan harus nyambung dengan tindakan. Sederhana sekali ayat Quran, tapi pelajarannya begitu in-depth, begitu dalam. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara sekalian, pada khutbah saya yang pertama, saya menyampaikan mengenai sosok yang kita sebut dalam salat kita. Namanya Ibrahim. Apa yang dikatakan Ibrahim senada dengan tindakan Ibrahim. Ketika dia mengajak putranya yang bernama Ismail, menunjukkan itulah tindakan Ibrahim. Ketika dia berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim,
itu merupakan ucapan Ibrahim. Antara tindakan dan ucapan sama. Dan ini tidak berhenti di situ, saudara-saudara. Ayat yang ke-129 itu menjadi pelajaran agung bagi kita semua. Pelajaran apa? Ibrahim berkata, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat itu pelajaran bagus untuk kita. Apa? Pelajarannya adalah dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua kata kunci. Apa dua kata kunci itu? Dia sebut dengan ungkapan rasulan. Kenapa dia sebut dengan ungkapan rasulan? Karena dia sudah tahu siapa rasulan yang dimaksud. Tidak merujuk kepada siapapun kecuali dia yang dimaksud. Ibrahim sudah tahu. Karena dia ingat isi perjanjian di alam malakut sebelumnya. Dan dia tahu rasulan yang dimaksud itu. Dipertegas dengan ungkapan wa yuzakkihim. Dalam bahasa sederhana diartikan yang akan menyucikan jiwa mereka. Saya belajar Quran, semakin takjub terhadap Quran. Ketika ungkapan yuzakkihim, ungkapan seperti itu, tidak pernah disematkan kepada manusia lain. Dan tidak pernah disematkan kepada nabi-nabi lain. Kecuali kepada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan dua kata kunci itu Ibrahim sudah tahu ini siapa yang dimaksud. Hanya saja dia begitu rindu. Dia begitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya dipanjatkan dengan penuh harapan dan kerinduan. Kerinduan apa? Supaya nanti bila sang Rasul utama ini lahir di muka bumi nanti berasal dari benihnya melalui jalur putranya yang bernama Ismail. Inilah kerinduan Ibrahim. Kerinduan Ibrahim yang penuh ini terjawab sudah. Dan benar-benar terjawab sudah. Buktinya sekarang ini nama Ibrahim bersanding dengan yang diharapkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah bila setiap saat ketika kita menunaikan salat itu selalu menyebut dalam salawat Ibrahimiyah sebelum mengakhiri salat kita apa yang kita baca? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kita bayangkan seandainya tidak ada pengharapan yang penuh kerinduan yang dipanjatkan oleh Ibrahim, mungkin nama beliau tidak akan bersanding dengan khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ini pelajaran untuk kita. Sebagai penutup sebelum khutbah saya, pelajaran utamanya adalah berdoa bukan sekedar berdoa. Munajat kepada Allah bukan sekedar munajat, tapi pengharapan yang penuh kerinduan itu yang menyebabkan tirai langit terbuka, hijab itu menjadi terbuka. Dan itu pelajaran yang pernah diteladankan oleh Nabi yang disebut sebagai bapaknya para nabi, Abul Anbiya, Ibrahim alaihissalam. Tidak salah bila ketika menyebut nama Ibrahim, kita selalu mengatakan Ibrahim alaihissalam. Saudara kita yang berbeda agama dengan kita, meskipun sudah diselewengkan agama itu, tetapi nama Ibrahim tetap dilestarikan dalam lisan mereka. Ketika ada nama Abraham disebut, mereka selalu mengatakan Abraham alaihi salam. Abraham alaihi salam. Sama dengan kita Ibrahim alaihi salam. Saudara-saudara, ini sebuah bentuk penghargaan yang Allah telah sematkan kepada yang disebut sebagai Abul Anbiya, Ibrahim, dan khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berdoa kepada Allah, tundukkan hati kita, munajat kita hanya semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, kerinduan kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu taat kepadamu.
Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu rindu untuk bertemu dengan nabimu. Allahumma ya Allah, jadikanlah hamba-hamba ini adalah hamba yang selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, Engkaulah yang sanggup membimbing kami ke dalam jalanmu, jalan kebenaran Al-Quran, kitab sucimu. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai sesuatu kehidupan dalam kehidupan kami, yang membimbing kehidupan kami. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami, anak cucu kami yang selalu rindu untuk mengemban risalah kelanjutan Nabi-Mu. Sebagaimana kami merindukan mereka berjalan dalam siratal mustaqim ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Aqimus shalah. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.